menyenangkan. Berada dekat dia itu nggak pernah sepi lah ya. Orangnya juga sangat apa ya, perhatian lah gitu. Kalau Aku jujur nggak ngerti ya kenapa ada gosip Gading ya. Kalau Gading kan udah sahabatan udah lama, temenan udah dulu. Kalaupun ada pacaran pasti kalian juga udah tahu duluan lah. Pasti kita kemana-mana gandeng-gandengan lah. Kita udah muncul as a couple gitu. Tapi kan memang Gading bisa dibilang teman udah lama ya. Jadi kayaknya kita lucu aja. Ini dari mana nih gosip gitu? Aku juga ngerti. Kemarin kan sempat di Jepang bareng ya. Itu ada project bareng lah, kerjaan gitu. Jadi ya Gading kan emang temenan, jadi ini foto yuk kita bikin konten apalah gitu. Sebenarnya nggak ada niat untuk kesannya gimana, cuma ya memang lucu-lucuan bikin aja gitu kan. Sama Vincent juga, sama Desta juga, cuma orang kan bikin Desta Vincent udah punya bini gitu, jadi nggak terlalu gimana gitu. Tapi sama Gading yang sama-sama single, jadi kayaknya orang ya biasalah. Kenalnya berapa lama? Sama Kak Gading kenal berapa lama? Dari kapan? Gading mungkin udah 10 tahun 15 dari 2007 kali ya. Dari 2007 kali udah kenal, udah lama. Sebagai sosok sahabat melihat Gading itu kayak seperti apa? Jadi itu orangnya baik ya, dia tuh sangat baik, sangat menyenangkan. Berada dekat dia itu nggak pernah sepi lah ya. Orangnya juga sangat apa ya, perhatian lah gitu. Sama temen tuh caring gitu, jadi memang makanya temennya tuh banyak ya dia, dan orangnya fun banget gitu. Deket dia tuh makanya jadi seru aja gitu. Kan rame orangnya ya, rame orangnya dan rame krunya gitu. Entourage-nya juga banyak gitu, dari fotografer, video, asisten, adiknya, manajer. Dia satu orang yang ngejaga aja tuh ada 5 orang gitu. Gila ya, mantap. Kalau mungkin tadi dibilang kakak tuh positif dalam apa ya, maksudnya dalam mindfulnya kakak gitu. Kalau misalkan dalam media sosial, kamu itu kan pasti sudah banyak dia kenal. Termasuk orang memilih dalam di explore media sosial nggak sih berita-berita yang ibaratnya menurut kamu jadi itu ya jadi kayak ada kan orang yang overthinking atau gara-gara berita ini, terus kamu termasuk juga nggak sih memilih-milih juga? Aku sih biasanya kalau di social media yang aku cari itu video-video lucu, video-video binatang yang lucu-lucu, terus udah gitu quotes, terus motivasi, bagaimana memotivasi diri lah gitu, dari motivator ya yang udah kita tahu lah. Terus itu biasanya informasi-informasi tentang politik, ekonomi, bisnis gitu yang aku cari, yang memang informasinya itu kadang-kadang kita udah nggak baca koran ya, kadang-kadang masuk ke portal berita juga jarang gitu. Jadi aku pilih portal account-account yang memang berbicara misalkan fakta gitu. Terus aku konten kreator yang berbicara tentang lingkungan, tentang ya Nest Daily, tahu kan Nest Daily gitu, 1 minute Nest gitu. Terus aku ada satu orang yang ngebahas tentang kejadian-kejadian yang baik di dunia gitu. Misalkan ini ada berita bagus nih, New Zealand sudah nggak boleh lagi nih import sapi misalnya gitu, ini karena pengaruhnya terhadap lingkungan gini, jadi kebijakan pemerintah gitu. Jadi banyak informasi itu contoh ya itu jadi maksudnya banyak berita-berita yang kayak gitu yang aku cari account-accountnya gitu, kayak misalkan ekonomi gitu, terus alfa lah gitu. Tapi pernah jadi overthinking juga nggak sih gara-gara salah satu postingan atau gimana? Overthinking gitu. Overthinking gara-gara salah, karena kan ada orang-orang sekarang kadang begitu ya, apalagi yang muda. Ya makanya sih sebenarnya harus dipilih-pilih apa yang di follow dan apa yang mau dibaca gitu. Ya kalau dibilang ada overthinkingnya ada juga sih, kadang-kadang kayak ada apa gitu, jadi kayak kita kepikiran. Tapi ya enak ya kita lihat lagi tuh tekan-tekan yang lucu-lucu tuh, ada suka binatang yang
aneh-aneh lah atau quotes-quotes yang aneh ya, kita post-post gitu aja. Soal isu yang bareng gading ini overthinking juga sih. Hah? Soal isu bareng gading ini overthinking juga sih. Enggak lah, ngapain? Kan lucu betul. Tadi kakak sempat bahas woman alphabet gitu. Tadi kakak sempat bahas woman alphabet gitu. Bagaimana sih kakak sebagai alpha woman gitu? Kenapa? Alfabet A B C D E. Salah satu woman alpha gitu. Bagaimana sih kak kakak tuh tentang bagaimana caranya gitu menjadi ini sebagai Jadi seorang perempuan alpha itu nggak bisa dibuat. Itu memang udah ada dari bawaan ya. Dan biasanya memang ya ada orang yang alpha, ada yang beta. Memang secara karakter dan pembentukan dari dia kecil, ya secara karakter sudah terbentuk. Kita tinggal tahu aja, oh kayaknya gue dominan nih, kayaknya gue orang yang apa ya, yang nggak bisa diatur gitu. Gue yang harus mau ngatur, gue yang harus memimpin. Tipikalnya seperti itu ya. Udah kita embrace aja gitu. Kita ya apa ya? Topik yang paling menarik. Tapi tadi baru putus kamu. Mana kak posisinya? minder nggak sih kak? Kadang-kadang cowok suka minder nggak sih sama kakak gitu untuk deketin kakak? Ya kan kalau mereka yang minder bukan salah gue, bukan apa ya, bukan ruginya gue, ruginya mereka. Ngapain minder? Ya kan? Kenapa harus kita mendowngrade siapa diri kita dan kapasitas kita dan apa yang kita mampu hanya supaya oh kayaknya gue sendiri, kayaknya gue jomblo karena orang terintimidasi dengan gue. Artinya ya orang yang terintimidasi dengan gue tidak layak bersama gue, tidak layak, bukan tidak layak, tidak tepat untuk mendampingi gue. Kenapa kita harus mendowngrade standar-standar ketika atau cara hidup kita atau cara kita mau menjalankan hidup kita hanya supaya kita memiliki pasangan? Oke kak, tapi kan egois harus sejarah ya. Cowok yang mau dengan saya orang yang juga punya misi yang sama, yang dia juga menghargai bahwa kita adalah orang yang apa ya, orang yang tangguh, Independen. penghasilan sendiri, tidak bergantung, dia bisa memimpin apa, dia menghargai itu dan akhirnya dia nggak akan minder gitu. Pada saat dia nggak akan minder, dia baru pemikiran-pemikiran yang mungkin kita tidak terlalu sepakat, kita bisa adjust asalkan dia harus respect dan menerima bahwa saya terlahir seperti ini dan saya adalah sosok yang seperti ini. Menikmati aja ya kak. Menikmati aja. Aku sih menikmati aja karena kan yang udah nikah kadang-kadang emang ya masih jomblo, yang jomblo juga enak loh ya. Tapi ada target kan kalau plus minus loh. ada target nggak? Target untuk menikah pasti ada tuh. Kenapa harus target menikah? Jadi bakat. Aku pengen tahu kenapa menjadi pernikahan itu harus target itu kenapa? Aku pengen tahu nih. Ini sharing ya. Kalau untuk saya, kalau untuk cewek target untuk punya anak biasanya. Oh gitu. Ya berarti secara biologis lah ya. Iya. Gitu berarti. Tahu nggak Janet Jackson punya anak kembar di umur 50 tahun, melahirkan 50 tahun. Nicole Kidman di usia 43 apa 47. Artinya kan sebenarnya limitasi itu adalah